Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Poppy Febriani dari S1 Kebidanan kelas RPL Universitas Baitur Rahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkemihan. Pendahuluan, sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem organ pada manusia yang berfungsi menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Sistem ini memiliki peranan penting dalam mempertahankan homeostasis tubuh dengan cara mengatur volume darah, tekanan darah, pH darah, serta kadar ion-ion tertentu. Organ utama dalam sistem perkemihan adalah ginjal, yang berfungsi sebagai penyaring utama darah. Ginjal bekerja sama dengan ureter, kandung kemih, dan uretra dalam proses pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Setiap komponen memiliki fungsi yang saling melengkapi, sehingga kelainan pada salah satu bagian dapat mempengaruhi fungsi keseluruhan sistem. Dari sudut pandang anatomi, sistem perkemihan terdiri dari struktur yang kompleks, mulai dari nefron sebagai unit fungsional ginjal hingga saluran keluar urin. Secara fisiologis, sistem ini menjalankan proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi untuk membuang limbah, metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Rumusan masalah. Apa pengertian sistem perkemihan pada manusia? Apa saja organ penyusun sistem perkemihan dan fungsinya? Bagaimana proses fisiologis pembentukan urin? Dan apa saja gangguan yang dapat terjadi pada sistem perkemihan? Tujuannya adalah menjelaskan pengertian sistem perkemihan manusia, menguraikan struktur anatomi organ penyusun sistem perkemihan beserta fungsinya, menjelaskan secara fisiologis pembentukan urin, dan mengidentifikasi gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem perkemihan. Manfaatnya adalah makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan yang lebih mendalam mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan manusia. Baiklah, kita masuk ke pengertian sistem perkemihan Indonesia. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem organ pada manusia yang berfungsi membuang limbah, metabolisme, dan menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, serta pH tubuh. Proses ini dilakukan melalui pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Sistem perkemihan bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan kondisi homeostatis tubuh yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Sistem perkemihan juga terlibat dalam pengaturan tekanan darah melalui pengendalian volume darah dan sekresi hormon tertentu seperti renin. Selain itu, ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Anatomi organ penyusun sistem perkemihan. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah organ tubuh. Ginjal adalah organ utama dalam sistem perkemihan yang berjumlah sepasang. Terletak di bagian belakang rongga perut, di sisi kanan dan kiri tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk terakhir. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, berukuran panjang lebih kurang 10-12 cm, lebar lebih kurang 5-7 cm, dan tebal lebih kurang 3 cm. Yang kedua, ureter. Ureter adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjang ureter orang dewasa sekitar 25-30 cm dengan diameter lebih kurang 3-4 mm. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga berbentuk seperti balon yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Organ ini terletak di bagian panggul di belakang tulang pubis. Yang keempat adalah uretra, yaitu lapisan uretra terdiri dari epitel yang bervariasi, seperti epitel transisional di dekat kandung kemih, epitel kolumnar di tengah, dan epitel squamosa di bagian akhir. Dilengkapi kelenjar mukosa untuk melumasi saluran.
Baik, kita masuk ke fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan memiliki fungsi utama untuk membuang zat sisa metabolisme yang mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit serta mempertahankan kestabilitas pH darah. Fungsi ini dilakukan melalui proses pembentukan urin yang melibatkan tahapan filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubular, sekresi tubular, dan ekskresi urin. Seluruh proses ini berlangsung di ginjal, khususnya pada struktur yang disebut nefron. Yang pertama kita bahas filtrasi glomerulus, yaitu proses ini terjadi di glomerulus, yaitu kumpulan kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman. Darah yang masuk ke glomerulus melalui arteriole aferen disaring oleh membran filtrasi yang terdiri dari endotel kapiler, membran basal, dan podosit. Filtrasi ini memisahkan air dan zat terlarut dari unsur besar seperti protein dan sel darah. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, reabsorpsi tubular. Setelah filtrasi, sebagian besar zat penting akan diserap kembali melalui proses reabsorpsi di tubulus ginjal. Tahap ini bertujuan mempertahankan zat yang diperlukan tubuh seperti glukosa, asam amino, ion natrium, dan sebagian besar air. Yang ketiga, sekretasi tubular. Proses ini adalah kebalikan dari reabsorpsi, di mana zat dari kapiler vertibular disekresikan ke dalam lumen tubulus. Sekresi ini berfungsi untuk membuang sisa obat-obat, ion hidrogen H+, untuk mengatur pH, ion kalium berlebih, dan zat toksik lainnya. Yang keempat, ekskresi urin. Tahap terakhir adalah pengeluaran urin dari tubuh. Urin yang terbentuk di tubulus dikumpulkan di ductus pengumpul, lalu dialirkan ke pelvis renalis, ureter, kandung kemih, dan akhirnya keluar melalui uretra. Kandung kemih menyimpan urin hingga kapasitas tertentu, yaitu lebih kurang 300-500 ml pada orang dewasa, sebelum dikeluarkan melalui proses miktion. Gangguan sistem perkemihan. Yang pertama, infeksi saluran kemih ISK. Yang kedua, batu ginjal urolithiasis. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, inkontinensia urin. Yang kelima, sindrom nefrotik. Yang keenam, pyelonefritis. Yang ketujuh, hidronefrosis. Dan yang kedelapan, kanker kandung kemih. Baiklah, upaya untuk menjaga kesehatan sistem perkemihan yaitu dengan beberapa langkah. Pertama, minum air yang cukup setiap hari untuk membantu ginjal membuang limbah metabolisme. Yang kedua, menjaga kebersihan area genital untuk mencegah infeksi saluran kemih. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat yang rendah garam. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat yang rendah garam dan tinggi serat untuk mengurangi beban kerja ginjal. Yang keempat, menghindari konsumsi obat-obatan tanpa resep dokter, terutama yang dapat merusak ginjal. Dan yang kelima, olahraga teratur untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan metabolisme tubuh. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya tentang sistem perkemihan pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.